Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah, terungkapnya sejarah, mencengangkan di balik berdirinya Candi Borobudur. Di antara hamparan sawah yang menghijau dan deretan perbukitan menoreh yang anggun, berdirilah sebuah mahakarya batu yang sejak berabad-abad lalu telah menjadi penanda senyap kejayaan manusia dan keabadian spiritual. Candi Borobudur. Ia tidak hanya sekadar bangunan, melainkan sebuah monumen yang menyimpan rahasia zaman, seolah berdialog dalam diam dengan angin, kabut pagi, dan sinar matahari yang menyentuh stupa-stupanya setiap hari. Borobudur bukan hanya simbol sejarah Indonesia, ia adalah warisan dunia. Namun ironisnya selama ratusan tahun, keberadaannya nyaris hilang dari kesadaran manusia. Tak ada catatan lisan yang utuh, tak ada naskah panjang yang menjelaskan siapa sebenarnya sang arsitek, atau mengapa sebuah bangunan sedemikian besar didirikan di tengah lembah Kedu. Borobudur pernah dilupakan, ditinggalkan oleh zaman, tertimbun oleh tanah dan vegetasi liar, dan hanya dibicarakan dengan samar dalam cerita rakyat. Namun keheningan itu bukan tanpa makna. Seperti seorang penjaga masa lalu, Borobudur menunggu waktunya untuk kembali bersuara. Pada masa modern, ia menjelma menjadi daya tarik yang tak hanya menakjubkan wisatawan, tetapi juga membingungkan para peneliti. Bagaimana mungkin masyarakat abad ke-8 yang belum mengenal teknologi modern mampu membangun struktur raksasa dengan presisi kosmologis yang begitu rinci? Bagaimana mereka bisa menyelaraskan arsitektur dengan ajaran Buddha dalam bentuk visual yang kompleks dan penuh filosofi? Dari sudut pandang masyarakat lokal, Borobudur adalah tempat sakral sekaligus misterius. Dalam keyakinan beberapa orang, candi ini adalah tempat bermeditasi, tempat ziarah, tempat mencari ketenangan. Namun bagi generasi yang hidup jauh setelah pembangunannya, candi ini sempat menjadi sekadar tumpukan batu yang tak dimengerti, terlalu asing, terlalu sunyi. Ketika dunia internasional mulai membuka mata, Borobudur berubah dari reruntuhan yang nyaris dilupakan menjadi lambang warisan dunia. Arkeolog, sejarawan, pemikir spiritual, dan pelancong dari berbagai belahan dunia datang dengan rasa kagum dan pertanyaan yang sama. Siapa yang membangunnya? Mengapa dibangun di sini? Apa pesan yang ingin disampaikan melalui jutaan batu yang disusun seperti puisi abadi? Dalam bayang-bayang waktu, Borobudur menyimpan jawaban-jawaban itu. Namun ia tidak memberikannya dengan mudah. Butuh ratusan tahun, penemuan demi penemuan, teknologi modern, dan pembacaan ulang sejarah untuk mulai mengurai maknanya. Kini, Borobudur berdiri bukan hanya sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai pengingat bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang selesai. Ia hidup, tersembunyi dalam batu, dan berbicara kepada mereka yang bersedia mendengarkan dengan hati dan pikiran terbuka. Kami adalah teka-teki yang sabar, menunggu manusia zaman ini untuk memahami siapa dirinya dan siapa kita sebenarnya. Untuk memahami kelahiran Borobudur, kita harus kembali menelusuri jejak waktu, ke masa ketika tanah Jawa masih dikuasai oleh kabut mitos dan nyanyian hutan. Di balik relief yang rumit dan struktur candi yang monumental, tersembunyi jejak dinasti besar yang pernah mengukir namanya dalam sejarah Nusantara, Dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra muncul sebagai kekuatan dominan di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Nama mereka, yang dalam bahasa Sanskerta berarti Raja Gunung, tidak sekadar gelar, melainkan simbol kekuasaan dan ketangguhan. Mereka bukan hanya penguasa, tetapi juga pelindung ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan seni. Di bawah kekuasaan mereka, Jawa Tengah berkembang menjadi pusat intelektual dan keagamaan yang memancarkan pengaruh hingga ke Asia Tenggara. Di masa inilah, aliran Buddha Mahayana mencapai puncaknya di Nusantara.
Ajaran Buddha tidak hanya menjadi keyakinan pribadi, tapi menjadi fondasi negara. Kerajaan bukan hanya memerintah melalui pedang, tetapi juga melalui dharma, kebenaran yang dijunjung tinggi. Maka tidak mengherankan jika penguasa Shailendra memandang pembangunan candi bukan semata-mata proyek arsitektur, melainkan perwujudan kosmis dari tatanan dunia. Candi adalah representasi dari alam semesta, dan membangunnya berarti menyelaraskan manusia dengan hukum semesta. Panggung politik saat itu juga tengah dinamis. Jawa Tengah menjadi medan pengaruh antara dua kekuatan besar, dinasti Shailendra yang berhaluan Buddha Mahayana dan kerajaan Mataram Hindu di bagian timur. Meski berbeda keyakinan, dua kekuatan ini seringkali bersinggungan dalam strategi, pernikahan politik, dan perebutan wilayah. Namun pada puncaknya, wilayah Kedu, tempat Borobudur berdiri, menjadi pusat kekuasaan Shailendra yang stabil, aman, legal, sehingga memungkinkan proyek-proyek ambisius diwujudkan. Bukan kebetulan Borobudur dibangun pada masa ini. Candi-candi lain seperti Mendut dan Pawon pun berdiri di sekitar waktu yang sama, seolah membentuk poros spiritual dan intelektual di jantung Pulau Jawa. Arsitektur dan ikonografi mereka menunjukkan pengaruh India, namun tidak meniru secara utuh. Shailendra bukan sekadar penyalur budaya luar. Mereka mengolah, mengadaptasi, dan melahirkan sesuatu yang sepenuhnya khas Nusantara. Sumber-sumber sejarah seperti Prasasti Karangtengah dan Prasasti Kalasan menyebutkan nama-nama Raja Shailendra seperti Rakai Panangkaran dan Rakai Garung yang mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan besar-besaran. Meski tak semuanya menyebut Borobudur secara langsung, petunjuk-petunjuk sejarah ini membentuk gambaran bahwa pembangunan candi dilakukan dengan patronase kerajaan dan melibatkan para biksu, seniman, dan arsitek terbaik dari berbagai penjuru. Dengan demikian, Borobudur adalah hasil dari sinergi besar antara kekuasaan politik, keyakinan spiritual, dan cita rasa estetika yang tinggi. Di tangan dinasti Shailendra, Jawa Tengah bukan sekadar wilayah kerajaan. Ia menjadi panggung tempat manusia mencoba menjangkau langit, menyusun batu demi batu menjadi doa abadi, dan menjadikan daratan sebagai cerminan semesta. Ketika matahari pagi perlahan naik di ufuk timur, dan cahaya keemasannya mulai menyentuh permukaan batu abu-abu, Borobudur tampak seperti muncul dari tanah, bukan sebagai bangunan, tetapi sebagai bagian dari alam itu sendiri. Di tengah lembah Kedu yang subur, dikelilingi oleh perbukitan dan diapit oleh 4 gunung besar, Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing, Borobudur berdiri bukan sekadar sebagai candi, tetapi sebagai titik temu antara bumi dan langit, antara manusia dan semesta. Tidak ada struktur lain di dunia yang sepenuhnya menyerupai Borobudur. Candi ini bukan candi biasa yang memiliki ruang dalam untuk beribadah. Ia adalah gunung buatan, sebuah mandala batu raksasa yang menjulang ke langit dalam 9 tingkat. 6 tingkat pertama berbentuk bujur sangkar, sementara 3 tingkat teratas berbentuk lingkaran, membentuk puncak dalam harmoni simbolik yang mengagumkan. Di puncaknya berdiri 1 stupa utama besar, dikelilingi oleh 72 stupa berlubang yang masing-masing menyimpan arca Buddha dalam posisi meditasi. Arsitektur Borobudur merupakan refleksi langsung dari kosmologi Buddhis Mahayana. Setiap tingkat mewakili tahapan spiritual manusia menuju pencerahan. Bagian bawah melambangkan Kama Dhatu, dunia nafsu dan keinginan. Bagian tengah mencerminkan Rupa Dhatu, dunia bentuk dan bentuk-bentuk spiritualitas. Sementara bagian atas adalah Arupa Dhatu, dunia tanpa bentuk, di mana jiwa terbebas dari semua keterikatan. Borobudur dengan demikian bukan hanya bangunan untuk dilihat, tetapi struktur yang dirancang untuk dijalani secara fisik dan spiritual. Para peziarah zaman dahulu menapaki jalan setapak, mengelilingi tiap tingkat searah jarum jam, menyerap pelajaran yang diukir pada dinding-dinding relief, sambil secara bertahap naik menuju puncak kesadaran. Relief-relief Borobudur membentang sejauh lebih dari 2.500 panel,
menjadikannya galeri naratif batu terbesar di dunia. Mereka menggambarkan kisah-kisah dari Jataka dan Lalita Vistara tentang kehidupan Sang Buddha, hukum sebab akibat, karma, serta ajaran moral dan spiritual. Ukiran ini tidak hanya menceritakan, tetapi mengajar. Setiap adegan adalah refleksi nilai, dan setiap karakter adalah cermin manusia. Ada adegan tentang kemuliaan dan pengorbanan, tapi juga tentang keserakahan dan penderitaan. Semuanya disampaikan melalui tangan-tangan pemahat yang bekerja dengan kecermatan luar biasa. Dari sudut teknis, pembangunan Borobudur adalah mahakarya, teknik sipil yang melampaui zamannya. Diperkirakan lebih dari 2 juta balok batu andesit disusun tanpa menggunakan semen, melainkan dengan sistem interlocking, pengunci alami yang membuatnya kokoh meski telah dilanda gempa, hujan, dan panas selama lebih dari 1000 tahun. Para insinyur masa itu juga memperhitungkan drainase dengan sangat teliti. Di setiap tingkat terdapat saluran air tersembunyi, lubang-lubang kecil yang menjaga agar air hujan tidak mengikis fondasi atau merusak relief. Sistem ini sedemikian canggih, sehingga bahkan candi-candi modern di era kolonial pun sempat belajar darinya. Borobudur juga dibangun dengan pertimbangan geografis dan astronomis. Letaknya tidak sembarangan. Ia sejajar secara simbolik dan spiritual dengan 2 candi lain, Mendut dan Pawon, membentuk garis lurus yang dipercaya sebagai poros ziarah. Tak hanya itu, orientasi bangunan dan stupa juga mengikuti pergerakan matahari dan bintang. Ini menunjukkan bahwa pembangunnya memahami lebih dari sekadar batu dan tanah. Mereka mengerti langit, arah angin, siklus alam, dan menjadikannya bagian dari desain. Di masa di mana banyak peradaban lain masih membangun dengan teknik dasar, para arsitek Borobudur telah menciptakan sebuah struktur spiritual yang menyatu dengan filosofi, sains, seni, dan teknik bangunan tingkat tinggi. Mereka tidak sekadar membangun tempat sembahyang, mereka membangun sebuah dunia miniatur, sebuah semesta dalam batu, yang hingga hari ini masih berdiri, masih berbicara, dan masih membimbing mereka yang bersedia mendengarkan simbolisme, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Ketika kita memandang Borobudur hari ini, mudah untuk terpesona oleh keindahan dan keagungannya. Namun di balik barisan stupa dan relief yang tampak sederhana bagi mata awam, tersembunyi pesan yang lebih dalam, yang membentang di antara dunia spiritual dan dunia kekuasaan, antara pencarian pencerahan dan pernyataan supremasi. Borobudur bukan sekadar tempat sembahyang. Ia adalah pernyataan visual yang kompleks, sebuah teks batu yang menyampaikan pengetahuan yang melampaui zaman. Dalam struktur dan detailnya, Borobudur berbicara dalam bahasa simbol. Setiap relief bukan hanya ilustrasi keagamaan, melainkan juga pembawa makna politik dan filosofis. Para peneliti modern mulai melihat Borobudur tidak hanya sebagai monumen religi, tetapi juga sebagai alat komunikasi, di mana kekuasaan dinasti Shailendra ditampilkan, bukan setiap semesta, tetapi dengan narasi spiritual yang mengikat rakyat, biksu, dan bahkan pesaing politik mereka dalam satu sistem pemikiran. Susunan tingkat Borobudur, dari Kamadhatu ke Arupadhatu, tidak hanya mencerminkan tahapan spiritual menuju pencerahan, tetapi juga menggambarkan struktur sosial yang berlaku saat itu. Relief tentang kehidupan Buddha dan kisah-kisah Jataka banyak menunjukkan hubungan antara raja dan rakyat, antara guru dan murid, antara kekuatan dan kebijaksanaan. Ini adalah alegori dari tatanan dunia yang dikehendaki. Raja sebagai Cakravartin, pemutar roda dunia, yang memimpin dengan dharma bukan sekadar hukum duniawi. Lebih mengejutkan lagi adalah keterlibatan Borobudur dalam dimensi ilmiah dan astronomis. Peneliti modern menggunakan teknologi pemetaan digital dan astronomi arkeologi untuk mengungkap bahwa orientasi Borobudur bukanlah kebetulan. Poros-porosnya mengarah pada pergerakan matahari, titik balik musim, dan mungkin juga kalender ritual tertentu. Sistem ukur dan rancangan geometrisnya menunjukkan pemahaman matematika yang matang. Teori ini bukan hanya bukti kepercayaan spiritual,
tetapi juga cerminan kemampuan intelektual yang tinggi dari masyarakat Jawa kuno. Beberapa relief bahkan menggambarkan proses pengobatan, alat musik, struktur bangunan, dan teknik pertanian. Ini menjadi bukti bahwa Borobudur juga merekam pengetahuan praktis zaman itu, semacam ensiklopedia visual dalam bentuk batu. Tidak hanya menjadi pusat spiritual, Borobudur juga menjadi pusat pendidikan, tempat di mana nilai-nilai moral, filosofi hidup, dan pengetahuan duniawi dipelajari bersama. Teori-teori terbaru bahkan menunjukkan bahwa pembangunan Borobudur dapat dibaca sebagai alat legitimasi kekuasaan yang sangat canggih. Dengan menjadikan candi sebagai pengejawantahan dharma, penguasa, Shailendra menempatkan diri mereka dalam posisi sebagai pemegang kendali spiritual dan duniawi. Mereka tidak hanya membangun bangunan, tetapi membangun narasi bahwa kekuasaan mereka sah, suci, dan menyatu dengan kehendak alam semesta. Dalam Borobudur, kekuasaan dan kebijaksanaan tidak dipisahkan. Di sanalah letak kejeniusan arsitektur dan simbolismenya. Candi ini menjadi panggung tempat pesan-pesan kekuasaan dipadukan dengan nilai-nilai pencerahan. Mereka yang datang sebagai peziarah tidak hanya menapak batu demi batu menuju puncak, tetapi juga diajak menapaki pemahaman baru tentang hidup, kepemimpinan, dan semesta. Borobudur, dalam makna terdalamnya, adalah manuskrip batu yang menyatukan spiritualitas, politik, dan pengetahuan dalam bentuk yang utuh. Ia tidak hanya dibangun untuk dilihat, ia dibangun untuk dibaca, dipahami, dan direnungkan. Penemuan tak terduga, manuskrip, struktur, dan teknologi. Untuk waktu yang lama, sebagian besar sejarah Borobudur lebih banyak disusun dari legenda dan spekulasi. Namun dalam beberapa dekade terakhir, rangkaian penemuan ilmiah telah mengubah wajah kajian arkeologi dan sejarah candi ini secara dramatis. Teknologi modern digabung dengan ketekunan akademik, membuka lapisan-lapisan tak terlihat dari masa lalu. Hasilnya bukan sekadar menambah data sejarah, tetapi juga memaksa kita untuk meninjau ulang pemahaman lama yang selama ini dianggap mutlak. Salah satu penemuan paling menggugah datang bukan dari tanah, tetapi dari arsip. Manuskrip kuno berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno yang ditemukan di perpustakaan-perpustakaan tua di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa di antaranya, meskipun tidak menyebut Borobudur secara langsung, menyimpan petunjuk tentang ritual, teknik pembangunan, dan struktur masyarakat pada era Shailendra. Ada teks yang menjelaskan filosofi konstruksi mandala batu, tata, cara pemilihan lokasi suci, hingga panduan astronomis untuk menentukan orientasi bangunan. Fragmen-fragmen ini, jika disusun seperti potongan puzzle, mulai menggambarkan kerangka konseptual yang sangat terencana dan kompleks, jauh dari dugaan bahwa pembangunan Borobudur dilakukan secara sederhana atau naluriah. Selain naskah kuno, kemajuan teknologi pemetaan geofisika dan pemindaian bawah tanah mengungkap temuan luar biasa. Tim arkeolog dengan peralatan radar penembus tanah, GPR, Ground Penetrating Radar, berhasil mendeteksi adanya struktur dasar di bawah lantai utama Borobudur, lapisan yang sebelumnya tidak terlihat. Beberapa teori menyebut ini sebagai fondasi, awal atau bahkan tahap desain pertama dari candi, yang mungkin sempat direvisi. Penemuan ini menegaskan bahwa pembangunan Borobudur tidak dilakukan dalam satu tahap, melainkan melalui perencanaan ulang yang sangat matang. Mungkin karena perubahan, politik, bencana alam, atau pertimbangan spiritual tertentu. Analisis material bangunan juga memberikan pencerahan baru. Batu andesit yang digunakan ternyata tidak diambil dari satu lokasi, melainkan dari beberapa sumber di sekitar wilayah Kedu, menunjukkan adanya sistem logistik besar dalam distribusi dan transportasi material. Tidak ada catatan tentang alat berat pada masa itu, namun potongan batu-batu raksasa dapat diangkut dan disusun dengan presisi milimeter, mengindikasikan teknik pengangkutan dan pengikatan batu yang belum sepenuhnya kita pahami hari ini. Lubang-lubang kecil di beberapa balok batu
menunjukkan kemungkinan penggunaan alat bantu pengangkat dari kayu atau semacam sistem katrol tradisional yang telah lama hilang dari ingatan masyarakat. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana sistem drainase Borobudur masih berfungsi dengan baik hingga sekarang. Dengan teknik pemindaian 3D dan model digital, para peneliti menemukan bahwa candi ini memiliki jaringan saluran air tersembunyi yang rumit, tersebar di berbagai tingkat, dan mampu mengalirkan air hujan tanpa menyebabkan kerusakan pada relief atau struktur. Arsitek masa lalu tampaknya memiliki pemahaman geoteknik dan hidrologi yang sangat maju, sebuah pencapaian yang seringkali tidak dikaitkan dengan peradaban kuno di Asia Tenggara. Lebih dari itu, terdapat indikasi bahwa pengetahuan tentang Borobudur tersebar keluar Jawa melalui jaringan intelektual Buddhis di Asia. Beberapa mural di biara-biara tua di Tibet dan Nepal memperlihatkan struktur yang menyerupai Borobudur, dan catatan peziarah seperti Atisha dan Yijing menggambarkan wilayah di Nusantara yang kaya akan bangunan spiritual dan ilmu pengetahuan. Borobudur tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari jaringan budaya dan spiritual yang lebih luas, menjangkau Asia hingga ke India dan Tiongkok. Semua temuan ini, mulai dari manuskrip hingga pemetaan digital, membangun satu kesimpulan besar, bahwa Borobudur bukan hanya simbol keagungan masa lalu, tetapi juga bukti nyata bahwa peradaban yang membangunnya memiliki intelektualitas, teknologi, dan visi yang luar biasa. Mereka adalah masyarakat yang tidak hanya beriman, tetapi juga berpikir, tidak hanya membangun, tetapi juga merancang masa depan mereka dengan presisi dan makna yang dalam. Zaman bergulir, dinasti berganti, dan kekuasaan tak pernah abadi. Begitu pula nasib Borobudur, candi yang dahulu berdiri sebagai pusat spiritual dan simbol kejayaan dinasti Shailendra, perlahan-lahan tenggelam dalam keheningan, ditelan oleh alam yang tak bisa ditebak. Tanpa peperangan besar atau invasi asing, Borobudur hilang dari pandangan bukan karena kehancuran buatan manusia, melainkan karena kekuatan bumi sendiri. Letusan dahsyat Gunung Merapi yang terletak hanya sekitar 28 km dari Borobudur, telah lama menjadi bagian dari lanskap spiritual dan geologis Jawa Tengah. Namun letusan-letusannya yang ganas, terutama yang terjadi sekitar abad ke-10 hingga ke-11, membawa dampak besar pada perubahan sejarah wilayah ini. Abu vulkanik menyelimuti wilayah sekitarnya, menyamarkan bentuk dan kontur candi. Material vulkanik yang panas dan berat menghujani struktur Borobudur, perlahan menguburnya di bawah lapisan debu, kerikil, dan endapan lumpur yang mengeras seiring waktu. Namun, letusan Merapi bukan hanya bencana geologis. Ia menjadi simbol dari pergeseran peradaban. Seiring dengan bencana alam, pusat kekuasaan pun berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dinasti-dinasti baru seperti Mataram Timur dan kemudian Singhasari serta Majapahit muncul membawa arah politik dan keagamaan yang berbeda. Ajaran Buddha, Mahayana yang pernah berjaya, mulai tergantikan oleh Hinduisme, dan kemudian kepercayaan-kepercayaan lokal yang lebih membumi. Borobudur, yang dahulu menjadi nadi spiritual, perlahan-lahan kehilangan tempatnya di tengah arus zaman yang bergeser. Tanah longsor dan hujan tropis yang lebat dari tahun ke tahun mempercepat proses penghilangan Borobudur dari pandangan. Batu-batu, relief yang dahulu disentuh sinar matahari dan jari peziarah, kini mulai ditumbuhi lumut dan semak belukar. Akar-akar pohon menyusup ke celah-celah batu, menutup permukaan relief dengan hijau rimbun. Bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah itu, Borobudur bukan lagi tempat ziarah. Ia menjadi bagian dari lanskap hutan yang lebat dan penuh misteri. Dalam budaya tutur masyarakat, kisah tentang Borobudur mulai berubah bentuk. Candi itu menjadi bagian dari cerita-cerita rakyat, dongeng tentang gunung yang terbakar, atau bukit batu yang dikutuk. Banyak orang tak lagi mengenal bentuk aslinya. Di peta-peta kuno, Borobudur menghilang. Dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa pun, namanya pelan-pelan memudar. Yang tersisa hanyalah keheningan. Sebuah monumen agung tertidur di bawah pelukan alam selama lebih dari 7 abad.
Tidak ada doa yang dinaikkan, tidak ada peziarah yang berjalan memutar naik ke puncaknya. Hanya desir angin, hujan, dan suara hutan yang menjadi penjaga sunyi Borobudur. Namun, sebagaimana semua yang terkubur oleh waktu, ada saatnya Borobudur akan terbangun kembali dari tidur panjangnya. Ketika waktu sudah matang dan dunia kembali mencarinya, candi ini perlahan akan membuka rahasianya kembali kepada dunia. Tapi untuk waktu yang lama, abad demi abad, Borobudur hanya dikenal sebagai bukit batu yang tak bernama, tertutup rapat oleh alam yang pernah membantunya berdiri. Kini juga yang menyembunyikannya, Raffles dan kebangkitan Borobudur dari tidur panjang. Pada suatu pagi awal abad ke-19, dalam hening tropis pedalaman Jawa yang lembab, satu peristiwa kecil memantik babak baru dalam sejarah Candi Borobudur. Adalah Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris di Jawa, yang tanpa sadar membuka kembali lembaran besar yang telah lama tertutup rapat oleh tanah dan waktu. Saat itu, pada tahun 1814, dalam kunjungannya ke Kedu, sebuah dataran subur yang kala itu jarang disebut dalam dokumen resmi kolonial, Raffles menerima kabar dari penduduk lokal tentang adanya gunung batu bertangga yang tertutup semak. Dan tanah Raffles, meskipun seorang administrator kolonial, adalah pribadi yang tertarik pada sejarah dan budaya lokal. Dalam semangat zaman pencerahan yang menekankan dokumentasi dan ilmu pengetahuan, ia tidak mengabaikan cerita itu. Ia mengirim seorang insinyur Belanda bernama Hassie Cornelius bersama 200 pekerja lokal untuk menyelidiki lokasi misterius tersebut. Pekerjaan mereka tidak mudah. Ratusan tahun pertumbuhan vegetasi dan tanah longsor telah membungkus Borobudur dalam selimut alam. Perlu waktu berminggu-minggu hanya untuk membersihkan sebagian kecil dari candi yang tersembunyi. Namun saat lapisan-lapisan tanah dan akar mulai disingkap, lambat laun muncul batu-batu berukir yang asing namun indah. Relief-relief yang tidak dapat dimengerti oleh para pekerja, namun jelas bukan bagian dari alam liar. Yang mereka temukan bukan hanya reruntuhan biasa, tapi struktur arsitektur raksasa yang tersusun dengan ketelitian luar biasa. Tangga yang mengarah ke atas, stupa-stupa yang menghiasi puncak, dan dinding-dinding penuh pahatan, semuanya mulai terlihat kembali, seakan bangkit perlahan dari tidur panjangnya. Raffles sendiri tidak sempat menyaksikan seluruh proses penggalian hingga selesai. Namun dalam bukunya yang terkenal, The History of Java, ia mencantumkan deskripsi singkat tentang Borobudur, menandai momen pertama dalam sejarah modern, di mana nama candi itu kembali disebut secara tertulis. Dari sinilah, perhatian dunia terhadap Borobudur mulai tumbuh meski perlahan. Masa setelah Raffles diwarnai oleh gelombang baru penjelajahan arkeologis yang didominasi oleh kepentingan kolonial. Para pejabat Belanda, seniman, dan insinyur mulai mendokumentasikan Borobudur. Di antaranya adalah F.C. Wilson yang menggambar relief-relief candi secara detail, dan J.W. Itzerman yang mulai menulis catatan akademik tentang struktur dan makna Borobudur. Pada saat itu, Borobudur tidak hanya dianggap sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai lambang pencapaian kolonial dalam menemukan dan mengklaim sejarah lokal yang sebelumnya terabaikan. Namun disinilah paradoks muncul. Di satu sisi, kehadiran kolonial membuka kembali jalan bagi pelestarian Borobudur. Tapi di sisi lain, narasi yang dibangun seringkali bersifat Eurosentris. Borobudur diposisikan sebagai penemuan orang Eropa, padahal ia adalah warisan leluhur bangsa Jawa yang selama ratusan tahun mungkin tetap dikenal dalam tradisi lokal, meski tak tercatat dalam dokumen resmi. Seiring waktu, kesadaran terhadap pentingnya pelestarian mulai tumbuh. Pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk Komisi Pelestarian, dan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dimulailah restorasi besar-besaran, meski dengan metode yang masih terbatas dan penuh tantangan. Batu-batu yang berserakan dikumpulkan, beberapa bagian dipugar, dan relief-relief dibersihkan agar dapat dipelajari lebih lanjut. Dalam proses ini, perlahan tapi pasti,
Borobudur mulai kembali pada wajah aslinya, meski tak sepenuhnya utuh. Kebangkitan Borobudur dari tanah dan sunyi bukan sekadar kebetulan sejarah. Ia adalah hasil dari persinggungan antara rasa ingin tahu, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Ia menjadi cermin dari bagaimana masa lalu bisa disembunyikan oleh alam, tapi tak pernah sepenuhnya hilang. Dan bagaimana satu tindakan kecil, seperti pengiriman tim oleh seorang gubernur kolonial, dapat memicu gelombang panjang penelitian, pelestarian, dan kebangkitan memori budaya yang telah lama tertidur. Kini, saat kita berdiri di hadapan Borobudur yang megah, kita tidak hanya melihat batu dan stupa. Kita menyaksikan warisan yang pernah hilang, dicari, dan akhirnya ditemukan kembali. Dan dalam kisah kebangkitannya, tercermin pula semangat abadi manusia untuk mengenali, memahami, dan menghormati jejak peradaban yang pernah berjaya. Membaca ulang Borobudur, antara masa lalu dan masa depan, di bawah langit pagi yang membiru, saat kabut perlahan-lahan terangkat dari dataran Kedu dan sinar matahari menyentuh puncak stupa, Candi Borobudur berdiri, diam, kokoh, namun penuh gema masa lalu yang bergema hingga hari ini. Ia bukan lagi sekadar bangunan batu dari zaman silam. Borobudur kini telah menjadi cermin peradaban, simbol kebangkitan kesadaran budaya, dan penanda betapa kaya dan majunya leluhur bangsa yang pernah menjejakkan kaki di tanah Nusantara. Segala penemuan, mulai dari relief yang menyimpan ajaran moral, struktur bangunan yang merepresentasikan kosmologi Buddhis, manuskrip-manuskrip yang memperkuat narasi pembangunannya, hingga teknologi pemetaan mutakhir yang mengungkap lapisan-lapisan tersembunyi. Semuanya telah menjadikan Borobudur lebih dari sekadar situs arkeologi. Ia adalah teks sejarah hidup yang terus dibaca ulang dan ditafsirkan kembali oleh setiap generasi. Borobudur merefleksikan betapa Nusantara tidak pernah berada dalam bayang-bayang peradaban luar, melainkan menjadi bagian dari arus utama dunia kuno yang aktif berdialog dengan India, Tiongkok, dan kawasan lain. Ia adalah bukti konkret bahwa pada abad ke-8 dan ke-9, Pulau Jawa telah memiliki pemikiran kosmologis, teknik arsitektur, dan sistem sosial politik yang luar biasa maju. Ia menyuarakan bahwa Indonesia adalah bangsa besar, bukan karena klaim, tapi karena warisan nyatanya yang tak terbantahkan. Kini, ketika Borobudur telah menjadi situs warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu destinasi wisata spiritual paling terkenal di Asia, tantangan baru muncul. Bagaimana menjaga Borobudur agar tidak sekadar menjadi latar swafoto turis? Bagaimana membuat generasi muda tidak hanya mengunjunginya, tetapi juga memahami jiwa dan pesan yang terkandung di dalam batu-batunya? Bagaimana merawat keseimbangan antara pelestarian, pemanfaatan, dan penghormatan terhadap tempat yang dulunya merupakan altar suci dan kini menjadi situs budaya dunia? Refleksi atas semua ini membawa kita pada satu titik pemahaman. Membaca Borobudur berarti membaca diri kita sendiri. Setiap tingkatannya adalah perjalanan batin manusia, dari alam duniawi hingga menuju pencerahan. Setiap relief adalah kisah tentang moral, kebijaksanaan, dan makna hidup. Dan dalam kebisuannya, Borobudur terus berbicara kepada siapapun yang mau mendengar. Lebih dari 1000 tahun setelah ia dibangun, Borobudur tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu ditemukan, dipahami, dan dihargai kembali. Kini, di tengah dunia yang terus berubah cepat dan terkadang kehilangan akar, Borobudur menjadi jangkar, penanda bahwa kita berasal dari peradaban yang besar, penuh kearifan, dan tidak pernah kehabisan daya untuk bangkit kembali. Membaca ulang Borobudur bukan hanya tentang mengungkap masa lalu, tetapi juga tentang membangun masa depan. Karena dari batu-batu senyap yang menyusun tubuh candi ini, mengalir sebuah pesan abadi, bahwa kejayaan bukan untuk disimpan dalam museum, melainkan untuk dijadikan cahaya yang menuntun langkah kita hari ini dan esok.